Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat serta karunia-Nya yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Salawat dan salam tak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita apa itu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita tengah berada di bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan, di mana begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan-keutamaan dan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Salah satunya disebutkan sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah dan kebaikan. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan keikhlasan hanya ingin menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya bukan hanya saat itu, tapi di masa lalu. Bukan main-main teman-teman ampunan di bulan Ramadan. Yang diampuni bukan yang sekarang doang, tapi yang udah lampau, yang gak bisa kita minta lagi itu. Hal itu terulang, gak bisa kita perbaiki lagi. Tapi di bulan Ramadan bisa kita diampuni dosa kita di yang lalu-lalu. Lalu juga disebutkan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan, salat tahajud, salat tarawih, qiyam di bulan Ramadan, maka dengan keimanan dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggapai ridha Allah, maka akan diampuni dosanya di masa lalu. Jadi luar biasa ampunan di bulan Ramadan ini. Jadi bukan hanya berlangsung di saat itu, tapi di masa lalu dosa kita diampuni. Dan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, pastinya memiliki dosa. Tapi teman-teman, jangan pernah kita berputus asa atas dosa yang telah kita perbuat, atas maksiat yang telah kita kerjakan. Sebanyak apapun dosa yang kita buat, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, sudah segede gunung atau sebesar apa, lebih besar lagi apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Indah banget teman-teman ayat ini. Allah memanggil hamba-hambanya bukan, "Wahai hamba-hambaku yang berdosa, wahai hamba-hambaku yang melaksanakan maksiat," tapi enggak. Allah memanggil hamba-hambanya dengan sebutan apa? "Qul ya ibadiyallati," wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Sungguh indah panggilan Allah. Tidak mencela, tidak merendahkan, tapi wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Qul ya ibadiyallati nasrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa atas segala dosa yang telah kamu perbuat. Jangan kamu berputus asa atas rahmat Allah. Karena sesungguhnya sebanyak apapun dosa yang engkau kerjakan, ampunan Allah lebih besar lagi. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa teman-teman ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita masih cuek menghadapi bulan ini bukan menjadi bulan rahmat lagi teman-teman. Bulan yang Ramadan bisa menjadi bulan berkah, bulan rahmat, bulan ampunan. Tapi ketika kita tidak mengindahkan bulan Ramadan ini, bisa menjadi mimpi buruk pada kita. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, riwayat Muslim, celakalah dia. Bayangin, sebuah hadis yang dibuka dengan Rasulullah menyebutkan celaka dia.
Rasulullah teman-teman, orang yang paling mulia akhlaknya, menyebutkan celaka. Padahal akhlak Rasulullah ketika dihina pun oleh orang kafir Quraisy, ketika dizolimi, apakah Rasulullah mencela? Enggak. Rasulullah mendoakan kaumnya supaya diampuni dari dosa yang tidak diketahuinya. Bayangin teman-teman, Rasulullah dizolimin aja berdoa supaya dia diampuni. Tapi ini Rasulullah bilang celakalah dia. Kira-kira apa gerangan yang membuat Rasulullah sampai bilang celakalah dia? Lanjutan hadisnya, celakalah dia apabila dia bertemu bulan Ramadan, dia menjalani bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah dia tuh. Bayangin, Rasulullah bukan main-main di sini teman-teman. Bilang celaka itu Rasulullah bukan main-main, karena kebangetan banget nih orang. Udah dikasih bulan penuh rahmat, di mana bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dalam hadis disebutkan, idza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufihat syayatin. Ketika datangnya bulan Ramadan, pintu surga dibuka teman-teman. Ketika pintu surga dibuka, apakah kita tetap masih gak mau ngerjain sholat? Masih tetap gak mau puasa? Masih tetap gak mau sedekah? Gak mau berbuat baik? Ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Kita masih mengerjakan maksiat. Kita masih gak taat sama orang tua. Kita masih nongkrong-nongkrong gak jelas sampai jam 2 malam. Celakalah orang itu, celakalah orang itu, celakalah orang itu. Karena dengan saat itu dia mencuekkan bulan Ramadan yang penuh rahmat ini dan menjadi mimpi buruk bagi dia. Dan Rasulullah bilang orang itu celaka. Maka jangan jadi orang yang seperti itu teman-teman. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini sebagai ajang kita untuk membersihkan kita dari dosa. Karena udah dikasih dari 12 bulan ini, udah dikasih 1 bulan nih buat kita gak bersihin. Kalau masih disia-siain, Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang itu yang menyia-nyiakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui, rahmat Allah begitu indahnya, begitu besarnya, begitu penyayangnya, tapi siksa Allah juga begitu pedih, begitu adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dan yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan dari Bapak pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.